Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan struktur aljabar. Minggu lalu kita bahas tentang grup simetri. Hari ini materi kita adalah grup siklik. Nah, sebelum kalian mendengarkan lebih lanjut tentang grup siklik ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian bersyukur juga untuk nikmat kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, sebelum kita membahas tentang grup siklik, maka kita akan mulai bahas tentang beberapa istilah pemangkatan yang sebenarnya sudah pernah kalian kuasai harusnya ya, sebagai mahasiswa matematika. Pertama, kalau kita punya A pangkat M, itu sama artinya dengan A dikali A sebanyak M faktor. Dengan M itu adalah bilangan bulat positif ya. Z itu kan himpunan bilangan bulat, jadi dengan M itu adalah integer. Kemudian kalau kita punya A pangkat negatif M, itu sama artinya dengan A pangkat negatif 1 dikali dengan A pangkat negatif 1 lagi, kemudian dikali lagi dengan A pangkat negatif 1 hingga sebanyak M faktor juga. Dengan M itu adalah bilangan bulat. Kemudian A pangkat negatif 1 di sini itu maksudnya adalah inverse dari A, karena kita bicara tentang grup kan ya di perkuliahan ini. Jadi A pangkat negatif 1 itu dibaca sebagai inverse dari A. Kemudian A pangkat 0 itu sama dengan E, di mana E itu adalah elemen identitas. Kemudian A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi negatif 1, artinya adalah inverse dari A pangkat M itu sama dengan inverse dari A dipangkatkan M. Jadi akan sama saja. Kemudian A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N ya. Kemudian A pangkat M, kemudian dipangkatkan N. Maka itu sama dengan pangkatnya ini dikali, jadi A pangkat M kali N. Saya pikir kalian udah biasa dengan ini. Kemudian terakhir ada A kali B dipangkatkan M. Itu sama dengan A pangkat M saja dikali dengan B pangkat M. Oke, diingat-ingat rumus ini ya, karena akan banyak sekali dipakai untuk pembuktian atau menjalankan konsep-konsep grup siklik. Oke, kemudian kita lihat definisi dari grup siklik. Suatu grup S atau subgrup S dari G, jadi let's say S itu adalah suatu grup ataupun S itu merupakan subgrup dari G. Nah, S itu dikatakan siklik jika dan hanya jika ada A elemen G, sedemikian sehingga S itu sama dengan merupakan suatu himpunan yang isinya adalah A pangkat K dengan K adalah integer. Dengan kata lain, S itu anggotanya itu adalah emang hasil perpangkatan dari A dengan suatu K, di mana K itu adalah integer. Nah, dengan begini, maka A selanjutnya disebut sebagai generator atau pembangkit atau pembangun dari himpunan S. Karena kalau melihat himpunan S yang notasinya seperti ini, artinya S itu yang isinya adalah entah A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya. Jadi, A itu sebagai pembangun atau generator atau pembangkit dari himpunan S. Jadi suatu grup dikatakan grup siklik jika isi dari himpunannya itu adalah berbentuk A pangkat K, dengan K itu adalah integer. Integer itu bilangan bulat ya, kalau ada yang lupa. Nah, grup siklik dengan generator A nanti bisa ditulis dengan seperti ini, yaitu S sama dengan A. Seperti ini, pembuka dan penutupnya kurung siku. Artinya adalah himpunan S itu adalah suatu himpunan yang isinya dibangkitkan atau dibangun oleh anggota A kecil ini. Kemudian grup siklik itu bisa saja berorder berhingga, bisa juga berorder tak hingga, tergantung pada banyaknya anggota dari himpunannya. Sama seperti grup seperti biasa yang pernah dibahas, bahwa yang namanya grup itu bisa jadi berorder berhingga, bisa jadi berordernya tak hingga. Let's say misalnya kita punya G adalah suatu himpunan yang isinya adalah A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat N, dan seterusnya. Nah, let's say grup G ini adalah grup siklik dengan generator A. Maka, kalau ada integer positif terkecil sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan E, let's say N itu adalah integer atau bilangan bulat positif terkecil, sedemikian sehingga A pangkat N merupakan sama dengan elemen identitas. Maka grup G ini dikatakan berorder N. Jadi order dari grup G itu selain bisa dilihat dari banyaknya anggota dalam himpunannya, itu bisa dilihat dari
A itu pembangunnya tadi atau pembangkitnya tadi dipangkatkan berapa sih sehingga hasilnya sama dengan elemen identitas. Nah, pangkatnya itulah yang berperan sebagai atau penentu dari order dari grup siklik. Nah, kalau misalnya tidak ada integer n terkecil yang memenuhi kondisi A pangkat n sama dengan elemen identitas, selain n sama dengan 0 ya, karena kalau n sama dengan 0, jelas bahwa A pangkat 0 itu selalu sama dengan elemen identitas sebagaimana yang disampaikan di slide sebelumnya tadi. Nah, kalau misalnya tidak ada n integer terkecil yang memenuhi A pangkat n sama dengan E, maka A dikatakan memiliki order tak hingga atau grup G itu dikatakan berorder tak hingga. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan himpunan S yang isinya adalah E, A, dan B dengan E itu adalah permutasi ini, permutasi identitas yang 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Kemudian A itu adalah permutasi di mana 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1, dan B itu adalah permutasi begini. Nah, pertanyaannya adalah cek apakah himpunan S yang isinya 3 anggota ini saja dengan operasi perkalian merupakan grup siklik atau tidak. Seandainya dia merupakan grup siklik, maka temukan generatornya. Jadi, kalau kita mengklaim suatu grup merupakan grup siklik, pastikan temukan dulu generatornya atau pembangkitnya. Kalau tidak ketemu generator atau pembangkitnya, maka ya nggak bisa dikatakan himpunan itu membentuk grup siklik dengan operasinya. Oke, kita lihat. Nah, tabel Cayley untuk 3 anggota ini karena dia berhingga ya anggotanya, maka kita gunakan tabel Cayley saja. Anggotanya ada 3 yaitu EAB, maka baris pertama EAB, kolom pertama atau kolom paling kiri juga EAB. Urutannya sama dengan anggota pada baris teratas. Jadi urutan anggota baris teratas itu sama dengan urutan anggota kolom paling kiri. Nah, hasil operasi kali antara permutasi E dengan A dan B, kemudian permutasi A dengan E dikalikan, kemudian hasil kali antara permutasi A dengan B itu sama dengan hasilnya ini ya. Bagaimana mendapatkan ini sudah kita bahas dengan jelas di video sebelumnya terkait tentang materi permutasi dan grup simetri. Jadi sama persis ya, hanya saja bedanya waktu itu himpunan S6 di mana isinya itu ada 6 anggota dan di situ kita notasikan anggota dari himpunan S6 itu dengan permutasi F1, F2 hingga F6. Nah, di sini dirubah notasinya notasi hanya masalah perbedaan notasi saja yaitu EAB tapi sama persis cara mengisi tabel Cayley ini sebagaimana mengisi tabel Cayley pada himpunan S6 yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kalau lupa silahkan diulang lagi putar video sebelumnya. Nah, berdasarkan pada tabel Cayley ini, maka kita bisa simpulkan bahwa himpunan S ini tertutup terhadap operasi kali ini karena hasil dari operasi masing-masing anggota himpunan S ini dengan dirinya sendiri itu hasilnya adalah anggota-anggota yang berada di dalam himpunan S itu juga, yaitu EAB ini ya, berada di dalam S juga. Kemudian, operasi kali pada himpunan S ini bersifat asosiatif. Alasannya apa? Sudah dijelaskan juga di video sebelumnya ketika kita bahas tentang grup simetri. Ingat bahwa perkalian permutasi itu sama artinya dengan komposisi dari permutasi. Permutasi apa? Permutasi itu adalah fungsi bijektif. Jadi, kalau bicara perkalian permutasi itu sama artinya bicara tentang komposisi dari fungsi. Nah, waktu di perkuliahan matematika dasar sudah dibahas bahwa komposisi dari fungsi itu bersifat asosiatif. Harusnya sudah dibahas ya. Bisa dilihat lagi pembuktiannya di buku kalkulus. Oke, berikutnya S memiliki elemen identitas yaitu E. Nah, kita tahu bahwa E ini berperan sebagai elemen identitas. Perhatikan anggota pada baris mana sih yang isinya sama dengan baris pertama ini. Baris pertamanya kan EAB. Nah, perhatikan 3 baris ini yang secara berturut-turut isinya juga EAB itu adalah di baris ini. Dan baris ini itu nama barisnya itu adalah baris E. Jadi E merupakan elemen identitas. Dan perhatikan juga kolom di dalam isi tabel ini yang urutannya sama persis dengan kolom yang di kiri ini, yaitu EAB, yaitu di kolom ini. Dan judul kolom ini adalah E.
maka E dikatakan elemen identitas di dalam S. Oke, ini ya pemetaan ke dirinya sendiri. Kemudian setiap anggota di S itu punya inverse, yaitu inverse dari E, ini dibaca dengan inverse dari E ya. Inverse dari E itu adalah E, sebagaimana yang pernah dibahas waktu itu bahwa inverse dari setiap elemen identitas itu adalah dirinya sendiri ya. Kemudian inverse dari A itu adalah B. Kita lihat ini A. Kemudian kita tahu tadi elemen identitasnya adalah E. Lihat di baris ini yang menghasilkan E di dalam tabel ini, yaitu ini ya. E ini adalah hasil operasi antara A dengan B. Jadi A kali B itu sama dengan E, sehingga dikatakan B ini adalah inverse dari A. Jadi B adalah inverse dari A. Kemudian sebaliknya B, inverse dari B, perhatikan ini adalah baris B. Kemudian perhatikan baris ini yang menghasilkan E, itu adalah di kolom ini ya. E ini diperoleh dari hasil kali antara B dengan A. Maka kita bisa katakan bahwa A ini adalah inverse dari B. Jadi A sama dengan inverse dari B. Nah, berarti setiap anggota di S itu punya inverse. Dengan demikian, S itu adalah suatu grup terhadap dengan operasi kalinya, dan elemen identitasnya itu adalah permutasi E ini. Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah S beserta operasi kali ini membentuk grup siklik atau tidak. Nah, kita mulai dengan ambil A elemen S. A itu adalah ini ya. Ambil A elemen S, maka A pangkat 1 itu kan sama dengan dirinya sendiri ya tentunya. Sesuai dengan konsep perpangkatan. Kemudian A pangkat 2 artinya adalah A kali A kan ya. A itu adalah ini dia. Kemudian A yang ini adalah ini. Nah, A kali A, karena ini adalah permutasi, sebagaimana yang disampaikan bahwa perkalian permutasi itu artinya adalah komposisi fungsi. Yang dijalankan adalah yang di kanan ini dulu. Nah, kita lihat hasilnya 1 dipetakan ke 2, kemudian 2 dipetakan ke 3. Berarti 1 itu dipetakan ke 3. Ini dia. Kemudian 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Berarti 2 itu hasil petanya 1. Inilah dia. Kemudian 3 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 2. Berarti 3 dipetakan ke 2. Ini dia. Dan ini sama dengan ini, di mana dia merupakan permutasi B. Jadi A pangkat 2 itu sama dengan B. Tentang perkalian permutasi, lihat lagi video di perkuliahan sebelumnya yang berjudul permutasi dan grup simetri. Kemudian A pangkat 3. A pangkat 3 itu tentunya sama dengan A pangkat 2 dikali A, ya kan ya? Jadi A pangkat 2 yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu ini dia, dikali dengan A. A-nya adalah ini, sesuai dengan yang di sini. Oke, kita kalikan permutasi A pangkat 2. Jadi yang ini adalah hasil A pangkat 2 yang barusan kita hitung di sini, dikali dengan A ini. Nah, berarti yang dijalankan ini dulu ya. 1 ke 2, 2 ke 1, berarti 1 ke 1. Inilah dia, 1 ke 1. Kemudian 2 ke 3, 3 ke 2, berarti 2 ke 2. Ini dia. Kemudian 3 ke 1, 1 ke 3. Ini dia, 3 ke 3. Dan ini merupakan permutasi yang kita notasikan dengan E. Oke, berikutnya adalah untuk A pangkat 4. A pangkat 4 itu kan berarti A pangkat 3 dikali A, di mana A pangkat 3 itu adalah hasil perhitungan barusan yaitu E kan ya. Nah, E dikali A, sebenarnya bisa langsung saja bahwa E dikali A itu pasti A itu sendiri kan ya. Karena E itu sudah diketahui sebelumnya merupakan elemen identitas. Ingat, elemen identitas dikali dengan objek apapun yang ada pada grup, itu hasilnya adalah objek itu juga. Jadi sebenarnya tanpa melakukan ini juga nggak masalah. Oke, jadi E kali A itu sama dengan A. Kemudian untuk A pangkat 5. A pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 4 dikali A. A pangkat 4-nya itu adalah yang barusan kita temukan yaitu A ini. Inilah dia. Kemudian dikali dengan A. A itu adalah ini dari sini ya. Oke, ini dikali ini sama persis kan ya dengan ini kali ini. Coba lihat. Sama persis ini kali ini itu sama dengan ini kali ini. Hasilnya adalah 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2 ini juga, yaitu menghasilkan B. Kemudian A pangkat 6 itu artinya adalah A pangkat 5 dikali A. A pangkat 5 yang barusan kita hitung yaitu ini.
ini dia, dikali A itu adalah ini, tetap sesuai dengan informasi di soal. Hasil kali ini dengan ini, itu coba lihat sama persis dengan yang pada perhitungan A3. Permutasi ini sama dengan ini, permutasi ini sama dengan ini. Hasilnya ya adalah elemen identitas. Dan seterusnya. Nah, dari semua proses ini kita bisa katakan bahwa A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 adalah B, A pangkat 3 adalah E, A pangkat 4 itu kembali ke A tadi. Jadi semacam akan terbentuk cycle atau siklus. A pangkat 5 adalah kembali ke B, A pangkat 6 itu adalah E. Jadi A pangkat 1A, A pangkat 2B, A pangkat 3E, kemudian terhenti di E. Setelah E itu untuk A pangkat berikutnya itu, A pangkat integer berikutnya pasti berulang lagi secara berturut A, B, E, A, B, E. Nanti A pangkat 7 itu kembali A pangkat 8 kembali B, A pangkat 9 kembali E. Begitu seterusnya. Jadi ada cycle atau siklus, makanya dikatakan grup siklik. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa A ini, di mana A itu adalah anggota dari himpunan S itu, akan diperoleh dari hasil A pangkat 1, diperoleh dari A pangkat 4, nanti diperoleh dari A pangkat 7, akan diperoleh dari A pangkat 10. Perhatikan polanya, tadi E itu baru ketemu ketika A pangkat 3 kan, maka untuk pangkat-pangkat berikutnya ya selalu ditambah 3 juga untuk pola yang sama di A ini. Kemudian B. B ini adalah anggota himpunan S yang diperoleh dari A pangkat 2, diperoleh dari A pangkat 5, nanti pasti diperoleh dari A pangkat 8 juga, kemudian dipastikan A pangkat 11 hasilnya juga B. Kemudian E diperoleh dari A pangkat 3, diperoleh dari A pangkat 6, diperoleh dari A pangkat 9, A pangkat 12, dan seterusnya. Dengan demikian, masing-masing anggota di himpunan S ini, tadi kan anggota di himpunan S ada 3 ya, yaitu A, B, dan E. Ini dia ya, terbentuk dibentuk atau dibangkitkan oleh A, di mana A itu diperoleh dari A pangkat ini. B juga diperoleh dari A pangkat 2, A pangkat 5, A pangkat 8. E bisa diperoleh dari A pangkat 3, A pangkat 6, A pangkat 9, A pangkat 12, dan seterusnya. Intinya, semua anggota di dalam himpunan S ini bisa diperoleh dari hasil perpangkatan A dengan suatu integer. Dengan integer-integer. Oke, dengan demikian dikatakan bahwa himpunan S ini dibentuk atau dibangkitkan oleh A ini. Oke, kemudian lebih jauh lagi, S itu bisa dikatakan sebagai grup siklik dengan generatornya A. Nah, tadi disampaikan bahwa integer terkecil yang membuat A pangkat N-nya itu menghasilkan elemen identitas, maka N itulah yang berperan sebagai order atau penentu order dari himpunan S. Nah, di sini 3 ini merupakan integer terkecil atau bilangan bulat terkecil sehingga A pangkat 3 sama dengan elemen identitas. Maka order dari himpunan S atau order dari A itu adalah 3. Nah, karena S merupakan grup siklik dengan generator A, maka himpunan S yang isinya A, B, E itu bisa ditulis dengan S sama dengan kurung siku A begini, atau sama dengan A pangkat 1, di mana A pangkat 1 tadi sama dengan A ya, atau A pangkat 2 diperoleh dari sama dengan B, kemudian E ini digantikan oleh A pangkat 3. Oke. Berikutnya kita lihat ambil B elemen S. Tadi kan kita sudah mengambil A elemen S. Sekarang ambil B elemen S. Elemen lainnya yang ada di dalam S. Kita lihat bahwa B pangkat 1 sama dengan B. B pangkat 2 sama dengan B kali B. Yaitu ini dikali ini, hasil perkalian permutasi ini sama dengan ini, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, dan bentuk permutasi ini sama dengan A. Saya pikir tidak usah dibahas detail lagi ya tentang ini, karena harusnya kalian sudah paham dari video penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk B pangkat 3. Nah, B pangkat 3 itu kan sama dengan B pangkat 2 dikali dengan B, di mana B pangkat 2 yang barusan kita hitung yaitu A, kemudian dikali dengan B. Jadi, B pangkat 2-nya itu adalah ini dia. Kemudian dikali B, ini B-nya tadi, kemudian ini dia. Kemudian dikalikan permutasi ini, hasilnya adalah ini.
Oke, nah kedepannya untuk mengidentifikasi apakah suatu grup merupakan grup siklik, maka kita bisa berhenti sampai ketemu hasil berbentuk elemen identitas. Nah di sini hasil B pangkat 3 kan sudah menghasilkan elemen identitas nih, maka ya sudah kita selesai, nggak perlu ngecek lagi B pangkat 4 dan seterusnya. Nah kemudian barulah kita mengamati karena dia pasti akan membentuk cycle untuk di perpangkatan berikutnya. Oke, oleh karena itu saya tandain titik-titik saja. Nah, dengan demikian maka nilai A yang permutasi A ini ternyata diperoleh hasil perpangkatan B dengan 2 atau hasil perpangkatan B dengan 5 atau hasil perpangkatan B dengan 8. Bisa dilihat dari sini ya, bahwa B pangkat 2 itu hasilnya A. Kalau kita jalankan lagi nanti B pangkat 4, itu pasti hasilnya sama dengan B. Kemudian B pangkat 5 itu hasilnya adalah sama dengan B pangkat 2 ini, yaitu adalah A. Oke. Kemudian B itu merupakan diperoleh nanti hasil perpangkatan B dengan 1, hasil perpangkatan B dengan 4, hasil perpangkatan B dengan 7, dan seterusnya. Kemudian E itu diperoleh dari hasil perpangkatan B dengan 3, hasil perpangkatan B dengan 6, hasil perpangkatan B dengan 9, dan seterusnya. Nah, by the way, bagaimana kita bisa tahu pola ini? Sebenarnya boleh dimulai dari B itu saja sih. Sebelum kalau di sini kan saya menuliskan mulai dari A ya. Bisa dimulai dari B saja. Misalnya B itu kan sama dengan B pangkat 1. Kemudian A itu sama dengan B pangkat 2. E sama dengan B pangkat 3. Maka nanti B itu akan diperoleh dari B pangkat 4. Kemudian B pangkat A itu akan diperoleh dari B pangkat 5. Jadi seperti ini polanya. Nah, bagaimana cara lain untuk mengidentifikasinya adalah dari sini. Kita tahu bahwa B pangkat 3 itu adalah elemen identitas, maka pangkatnya itu akan ditambahkan 3 terus. Jadi A tadi kan pertama kali A itu ketemunya hasil perpangkatan B dengan 2. Maka untuk selanjutnya akan ketemu lagi A itu pada hasil perpangkatan B pangkat 5, yaitu dari 2 tambah 3. Kemudian akan ketemu lagi dari hasil perpangkatan B pangkat dengan 8. Begitu juga B, pertama kali kita ketemu B itu dari hasil perpangkatan B dengan 1. Maka B akan ketemu lagi dari hasil perpangkatan B dengan 4. 4 itu diperoleh dari 1 tambah 3. Dan seterusnya. Begitu juga E. Oke, di sini ternyata nilai anggota dari himpunan S tadi yaitu A, B, E itu bisa dibentuk dari hasil perpangkatan B dengan integer-integer. Oleh karena itu, kita bisa juga simpulkan bahwa untuk setiap untuk setiap anggota yang ada di himpunan S, dia dibangkitkan atau dibentuk oleh B. Karena kan ini bisa sama dengan B ya. B, kalau kita mau menghitung B pangkat 10 misalnya, pasti nanti hasilnya misalnya adalah B itu sendiri. Kemudian B pangkat 12 misalnya, nanti adalah salah satu di antara A, B, atau E. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa S merupakan grup siklik dengan generator B. Karena kan di sini B yang membentuk A, B, E-nya. Kemudian order dari S ini dengan generator B atau B bisa dikatakan berorder 3 karena pangkat integer terkecil yang merupakan B itu dipangkatkan 3 integer terkecil sedemikian sehingga B dipangkatkan dengan integer itu menghasilkan elemen identitas itu adalah jika B dipangkatkan 3. Maka 3 ini disebut sebagai dikatakan sebagai order dari B ini. Jadi dikatakan bahwa order dari B ini itu adalah 3 atau S ini berorder 3. Jadi order itu diambil dari pangkat terkecil sedemikian sehingga B dipangkat integer itu sama dengan E. Di sini walaupun 6 B pangkat 6 menghasilkan E, B pangkat 9 menghasilkan E, tapi kan yang terkecilnya itu adalah B pangkat 3-nya ini. Nah, selanjutnya himpunan S bisa ditulis sebagai ini karena B itu sebagai generatornya, atau bisa dituliskan sebagai hasil anggota-anggota dari S itu dituliskan sebagai B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, di mana B pangkat 1 itu mewakili B untuk yang ini, kemudian B pangkat 2 itu mewakili A ini, kemudian B pangkat 3 itu mewakili elemen identitas. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa himpunan S bersama operasi kali, harusnya operasi kali ya, merupakan grup siklik dengan generator A atau B dengan order 3. Nah,
ternyata himpunan S yang isinya E, A, B ini merupakan grup siklik dengan pembangkitnya atau pembangunnya adalah A atau B. Kenapa kita tidak melakukan tes untuk E? Karena E dikalikan dengan apapun hasilnya adalah objek itu sendiri kan ya. Jadi E itu sangat jelas sekali merupakan pembangkit dari himpunan S. Jadi dia trivial, nggak perlu dicek. Oke. Kemudian, nah yang perlu ditekankan di sini adalah dari satu contoh ini saja ternyata suatu himpunan bisa memiliki generator lebih dari satu, ya. Suatu himpunan bisa memiliki generator lebih dari satu. Apa sih yang dimaksud dengan generator? Nah, suatu anggota dikatakan generator atau pembangkit dari himpunannya jika anggota tersebut dipangkatkan dengan integer itu hasilnya adalah sama dengan akan menghasilkan semua anggota yang ada di dalam himpunan itu. Oke, itu dia. Kemudian kita lihat contoh kedua. Perhatikan himpunan M4 yang isinya adalah 0, 1, 2, 3 yang merupakan himpunan bilangan modulo 4. Nah, kita cek apakah himpunan M4 beserta operasi tambah di sini adalah penjumlahan modulo 4. Apakah M4 beserta operasi tambah itu merupakan grup siklik atau tidak? Jika iya, maka temukan generatornya. Jadi setiap kita mengklaim suatu grup merupakan grup siklik, jangan lupa temukan generatornya karena itulah yang sebagai indikator untuk mengklaim suatu grup merupakan grup siklik. Oke. Perhatikan tabel Cayley, ini adalah tabel Cayley untuk anggota M4 hasil operasi penjumlahan biasa saja ya. Saya pikir harusnya ini tidak masalah. Kalau ada yang bingung bagaimana cara mengisi tabel ini, putar lagi video pertama yaitu materi tentang grup. Waktu itu kita pernah bahas tentang himpunan M3 analog dengan ini, yaitu di sini adalah himpunan modulo 4. Jadi isinya itu adalah anggota-anggota yang merupakan nilai-nilai merupakan hasil pembagian dengan sisa hasil pembagian dengan 4. Jadi kemungkinannya 0, 1, 2. Ini mah operasi penjumlahan biasa, misalnya 3 ditambah 2 itu 5. 5 modulo 4 sama dengan 1, makanya di sini 1. Saya tidak bahas lagi. Sekali lagi kalau ada yang bingung, tolong perhatikan video pertama. Oke, nah dari sini kita tahu bahwa M4 ini ternyata bersifat tertutup terhadap operasi tambah ya, karena semua isi tabel ini berasal dari merupakan anggota dari himpunan M4. Kemudian operasi tambah ini bersifat asosiatif. Kita tahu bahwa operasi tambah dan operasi kali kan asosiatif ya. Kemudian M4 itu memiliki elemen identitas. Identitasnya itu adalah 0. Kalau kita bicara bilangan bulat, maka yang di dalamnya ada 0, maka dipastikan elemen identitasnya itu adalah 0. Dari tabel Cayley ini, bagaimana cara mengidentifikasi elemen identitas, sudah banyak sekali dibahas ya, jadi tolong difahami. Oke, di sini elemen identitasnya adalah 0. Kemudian setiap anggota di M4 itu punya inverse. Kita lihat inverse dari 0. Jadi ini artinya adalah inverse dari 0 ya. Ini 0 yang hasilnya elemen identitas kan 0 ya. Perhatikan yang isi di baris 0 ini yang hasilnya itu adalah 0, yaitu di sini. Yaitu di kolom 0. Maka inverse dari 0 adalah 0 itu sendiri. By the way, 0 adalah elemen identitas, maka inverse-nya adalah ya dirinya sendiri juga kan ya. Kemudian inverse dari 1. Ini adalah 1. Perhatikan isian di baris ini yang hasilnya adalah elemen identitas, yaitu hasilnya adalah 0. Itu di sini. 0 di sini diperoleh dari hasil penjumlahan antara 1 dengan 3. Maka 3 merupakan inverse dari 1. 3 adalah inverse dari 1. Kemudian inverse dari 2 adalah 2 juga. Ini 2. Inverse-nya itu adalah yang kolom yang di ini. 0 ini diperoleh dari 2 tambah 2. Berarti 2 ini adalah inverse dari 2. Kemudian inverse dari 3. Ini adalah 3. Inverse-nya itu adalah, lihat di baris ini yang isi hasilnya adalah 0, yaitu di kolom ini. Yaitu di kolom yang judulnya 1. Berarti sedemikian sehingga 3 tambah 1 sama dengan 0. Maka 1 itu merupakan inverse dari 3. Ya. 1 adalah inverse dari 3 atau inverse dari 3 adalah 1. Berarti setiap anggota di himpunan F4 ini punya inverse. 0 punya inverse, 1 punya inverse, 2 punya inverse, dan 3 punya inverse. Dengan demikian, ini benar adanya merupakan suatu grup dengan 0 sebagai elemen identitasnya. Nah, berikutnya kita mau cek nih apakah himpunan ini beserta operasi tambah ini membentuk grup siklik atau tidak.
tidak. Maka kita akan mulai melakukan tes dengan mengambil cek apakah 1 mungkin berperan sebagai generator, kemudian cek juga untuk 2, cek juga untuk 3. 0 tidak perlu dicek karena 0 adalah elemen identitas dan dia trivial akan membentuk grup siklik. Nah, kita mulai dari mengambil 1 yang berada dari himpunan M4 tadi. Nah, untuk 1 pangkat 1 itu sama dengan 1, jelas ya. Kemudian 1 pangkat 2, artinya adalah 1 ditambah 1 sebanyak 2 kali. Nah, kenapa tambah, kenapa tidak kali? Kalau kita kan selama ini berpikir kalau yang namanya pangkat itu kan dikalikan ya operasi bilangan yang dipangkatkan. Nah, dalam hal ini tidak demikian karena di soalnya itu M4 ini baru membentuk grup jika operasinya adalah operasi tambah, dan memang di sini kan disampaikan tambah. Kalau himpunan M4 begini bersama operasi kali, dia tidak akan membentuk grup. Dia baru bisa membentuk grup jika operasi didefinisikan di dalamnya adalah operasi tambah. Oleh karena itu, bicara perpangkatan, hasil pangkatnya operasi pengganti dari pangkatnya itu adalah tambah. Jadi 1 pangkat 2 itu artinya adalah 1 ditambah 1 sebanyak 2 kali. Ini dia, yaitu sama dengan 2. Kemudian 1 pangkat 3 itu artinya adalah 1 ditambah 1 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 3, di mana 3 modulo 4 itu adalah 3. Kemudian 1 pangkat 4 itu artinya 1 ditambah 1 sebanyak 4 kali, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan sama dengan 4 ya. 4 modulo 4 itu adalah 0. Kemudian 1 pangkat 5 itu artinya adalah 1 ditambah 1 sebanyak 5 kali, yang hasilnya adalah 5 modulo 4. 5 modulo 4 itu sama dengan 1. Oke, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa 1, by the way, 0 kan elemen identitas 0 ini ya. Dan 0 ini baru ketemu di hasil perpangkatan 1 dengan 4. Kemudian sebelum ketemu 0, kita sudah ketemu anggota lainnya yaitu 1, 2, 3. Maka dengan ini kita bisa konfirmasi bahwa ternyata M4 ini bersama operasi tambah itu membentuk grup siklik dengan 1 sebagai generatornya. Nah, ketika ketemu 0 itu kan dari hasil perpangkatan 1 dengan 4 ya. Maka 1 itu kan ketemunya dari hasil 1 pangkat 1. Maka perhitungan 1 pangkat 5 itu pasti juga akan menghasilkan 1. Ini dia yang sudah kita hitung. Jadi 1 itu akan diperoleh dari hasil 1 pangkat 1, 1 pangkat 5, 1 pangkat 9, dan seterusnya. Pangkatnya bertambah 4 karena di sini pangkat baru ketemu 1 pangkat 4 yang hasilnya adalah elemen identitas. Jadi ketemu elemen identitas itu dari hasil 1 pangkat 4 yaitu pada pangkat 4. Makanya pangkat di sini ditambah 4 polanya. Kemudian 2 itu ketemu setelah 1 pangkat 2, nanti akan ketemu pada 1 pangkat 6, nanti akan ketemu lagi pada 1 pangkat 10. Kemudian 3 ketemunya dari hasil 1 pangkat 3, maka nanti akan ketemu lagi pada 1 pangkat 7, akan ketemu lagi pada 1 pangkat 11, dan seterusnya. Kemudian 0 itu baru ketemu pada 1 pangkat 4, maka akan ketemu pada 1 pangkat 8 lagi, akan ketemu lagi pada 1 pangkat 12, dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3, 0 ini kan sudah semuanya anggota dari himpunan M4 ya, dimana semua anggota ini bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat integer. Oleh karena itu, kita bisa yakin bahwa himpunan M4 ini dibangkitkan oleh 1, sehingga disimpulkan bahwa M4 merupakan grup siklik dengan generator 1. Ordernya berapa? Nah, lihat elemen identitas itu dihasilkan dari 1 pangkat 4, di mana 4 adalah pangkat terkecil dari hasil 1 pangkat integernya. Dengan demikian dikatakan 4 merupakan order untuk 1 ini. Oke, jadi ingat order itu diambil dari pangkat terkecil yang menghasilkan elemen identitas. Oke, nah selanjutnya M4 itu bisa ditulis sama dengan 1 kurung siku begini, yang anggota dari M4 itu boleh juga dituliskan dalam bentuk 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, hingga 1 pangkat 4. Berhentinya itu sampai ketemu elemen identitas ya, kan elemen identitas itu ketemunya di 1 pangkat 4, maka ya cukup sampai 1 pangkat 4 saja, tidak perlu tuliskan 1 pangkat 5, karena 1 pangkat 5 itu nilainya akan sama saja dengan 1 pangkat 1. Berikutnya kita ambil 2 elemen M4
Kita lihat 2 pangkat 1 jelas sama dengan 2 ya, dan 2 modulo 4 adalah 2. Kemudian 2 pangkat 2 artinya adalah 2 ditambah 2, karena operasi yang didefinisikan di sini adalah operasi tambah. 2 tambah 2 itu adalah 4, dan 4 modulo 4 itu hasilnya adalah 0. Nah, di sini sudah langsung ketemu 0 nih. Dan dengan demikian kita tidak akan mungkin ketemu 1 karena coba saja nih 2 pangkat 3 itu artinya 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali yang hasilnya adalah 6. 6 modulo 4 itu sama dengan 2. Ya kan ya, 6 bagi 4 adalah 1, sisa 2. Kembali lagi ke ini kan ya, nanti 2 pangkat 4 adalah 0, karena 2 pangkat 4 sama dengan 8, dan 8 modulo 4 itu pikirkan 8 dibagi 4 hasilnya pas 2 tanpa sisa, maka 0. Jadi hasil perpangkatan 2 dengan integer-integer nantinya itu hanya akan menghasilkan 2, 0, 2, 0, 2, 0, tidak pernah menghasilkan 1 dan 3. Padahal 1 dan 3 itu merupakan anggota M4 juga. Dengan demikian kita tidak bisa katakan bahwa M4 merupakan grup generator dari grup siklik M4, walaupun kita sudah tahu tuh tadi sebenarnya kita cukup melakukan tes di satu bilang anggota saja untuk menyimpulkan bahwa suatu grup merupakan grup siklik. Tadi kebetulan sudah ketemu bahwa pada satu itu ternyata sudah menunjukkan dia sebagai generator dari himpunan M4. Sampai situ saja sebenarnya cukup untuk membuktikan bahwa himpunan M4 bersama operasi tambah itu membentuk grup siklik dengan generatornya 1. Sampai situ saja cukup. Namun di sini ceritanya saya pengen memperlihatkan ke kalian bahwa kita bisa cek lagi apakah ada generator lain di dalam grup tersebut, di dalam himpunan tersebut. Nah, di sini ternyata kita sudah tahu kan M4 merupakan grup siklik ya. Dan ternyata 2 bukan generator untuk grup siklik M4. Jadi ya sudah, tidak masalah walaupun 2 bukan generator untuk grup siklik M4, tapi M4 ini sudah menjadi grup siklik karena sudah ada loh ketemu satu anggotanya yang berperan sebagai pembangkit atau pembangun dari himpunan M4 ini, yaitu 1 tadi. Jadi jangan mentang-mentang ada anggota di M4 yang tidak bisa menjadi generator, maka disimpulkan M4 bukan grup siklik. Itu salah. Cukup ketemu satu anggota saja di dalam himpunannya untuk mengklaim bahwa suatu grup merupakan grup siklik. Oke. Berikutnya kita cek apakah 3 bisa menjadi generator juga untuk M4. Nah, 3 pangkat 1 adalah 3, 3 modulo 3, 3 ya. 3 modulo 4 adalah 3. Kemudian 3 pangkat 2 artinya 3 tambah 3. 3 tambah 3 adalah 6. 6 modulo 4 adalah 2. Kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 9. 9 modulo 4 adalah 1. Karena 9 bagi 4 adalah 2 dengan sisa 1. Kemudian 3 pangkat 4 artinya 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali, yaitu hasilnya adalah 12. 12 modulo 4 adalah 0 karena 12 dibagi 4 itu adalah 3 tanpa sisa. Nah, sudah ketemu elemen identitas ya. Dan sebelum ketemu elemen identitas ini, kita sudah ketemu elemen-elemen lainnya. 1, 2, 3. Dengan demikian, sebenarnya sampai sini saja sudah bisa berhenti. Dan kita bisa katakan bahwa ini 3 juga ternyata berperan sebagai generator dari himpunan M4 tadi. Di mana 1 itu bisa dibentuk dari hasil perpangkatan 3 dengan 3, hasil perpangkatan 3 dengan 7, hasil perpangkatan 3 dengan 11. Pola pangkatnya ini ditambah 4 ya, karena pangkat 4 itu yang ketemu hasilnya elemen identitas. Kemudian 2 itu akan diperoleh dari hasil perpangkatan 3 dengan 2, hasil perpangkatan 3 dengan 6, dan seterusnya. Kemudian 3 itu akan ketemu dari hasil perpangkatan 3 dengan 1, hasil perpangkatan 3 dengan 5, dan seterusnya. Kemudian elemen identitas yaitu 0 itu akan ketemu pada hasil perpangkatan 3 dengan 4, hasil perpangkatan 3 dengan 8, hasil perpangkatan 3 dengan 12, dan seterusnya. Oke, berarti 1, 2, 3, dan 0 ini ternyata bisa dibentuk dari hasil perpangkatan 3 dengan integer-integer. Oleh karena itu, kita katakan M4 juga bisa dibentuk atau dibangkitkan oleh 3, sehingga dikatakan bahwa M4 merupakan grup siklik juga dengan generatornya 3. Order dari 3 adalah 4, sama seperti order dari 1 tadi. Order dari generator pada satu himpunan, walaupun generatornya lebih dari 1, maka order dari generatornya pasti sama.
Oke. Kemudian, maka himpunan M4 bisa juga ditulis sebagai ini, yaitu ini artinya adalah himpunan 4 itu dibangkitkan oleh 3, yaitu sama dengan 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 4. Tidak perlu lagi dituliskan 3 pangkat 5, karena 3 pangkat 5 itu akan sama saja dengan 3 pangkat 1. Oke, kita sudah melakukan tes untuk semua anggota himpunan M4 kecuali 0 ya. 0 tidak perlu dites sebagaimana yang disampaikan tadi karena dia elemen identitas dan trivial bahwa dia merupakan pembangkit. Oke, jadi yang perlu dites itu hanya untuk anggota lainnya. Nah, dengan demikian ternyata himpunan M4 bersama operasi tambah ini ternyata juga merupakan grup siklik yang dengan dua generator, yaitu generatornya 1 atau generatornya 3. Order dari generatornya adalah 4 dan order dari grup ini juga 4 karena banyaknya anggota adalah 4. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya, sudah 2 contoh kita bahas. Jadi yang perlu diingat adalah suatu grup siklik bisa jadi hanya memuat satu generator saja, bisa jadi memuat lebih dari satu generator. Oke, kemudian kita akan membahas tentang teorema-teorema terkait grup siklik. Teorema pertama adalah setiap subgrup siklik itu bersifat komutatif. Nah, sebelum saya bahas buktinya, coba kita lihat tabel Cayley dari contoh sebelumnya, yang contoh M4 ini saja. M4 ini kan grup siklik tadi ya. Ini contohnya, kita lihat bahwa 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 jadi 0. 1 tambah 1 adalah 2. 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 0 juga 1, 2 tambah 3 adalah 1, 3 tambah 2 adalah 1. Jadi bersifat komutatif, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 dan seterusnya. Jadi semua anggotanya operasinya itu bersifat komutatif sehingga grup siklik itu bersifat komutatif. Buktinya kita lihat. Kan let's say G itu adalah suatu grup siklik dengan generator A. Kalau G merupakan grup siklik dengan generator A, berarti G itu isinya itu adalah A pangkat K dengan K itu adalah integer. Dengan kata lain, anggota dari himpunan G ini bisa ditulis sebagai perpangkatan dari A yang dipangkatkan dengan integer-integer seperti contoh tadi ya. Tadi kan sudah dibahas seperti ini, bahwa himpunan M4 ini bisa juga ditulis sebagai 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Jadi suatu grup siklik itu bisa dinyatakan adalah himpunan yang suatu grup siklik itu adalah jika himpunannya itu bisa dinyatakan sebagai perpangkatan dari salah satu anggotanya dengan integer. Oke, nah berikutnya ambil B dan C sembarang anggota G. Karena G adalah grup siklik di mana anggotanya adalah bisa dinyatakan sebagai perpangkatan seperti ini dan generatornya adalah A, berarti B ini kalau dia B dan C ini merupakan anggota G, berarti B bisa dong ditulis sebagai A pangkat S dan C sebagai A pangkat T, di mana S dan T ini adalah integer. Ingat, kenapa bisa ditulis begini? Karena kan semua anggota di G berarti kan bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kalau pada contoh sebelumnya, yang ini, 2 itu bisa dinyatakan sebagai perpangkatan dari 3 pangkat 2, 3 pangkat 6, dan seterusnya. 3 bisa dinyatakan sebagai hasil perpangkatan antara 3 pangkat 1, 3 pangkat 5, 3 pangkat 9, dan seterusnya. Oke, itu maksudnya. Kemudian kita lakukan perkalian B dengan C, akan kita buktikan bahwa ternyata hasil B kali C itu akan sama saja dengan hasil C kali B. Nah, B kali C itu berarti sama dengan A kali S kali A kali T ya, karena B-nya tadi sama dengan A pangkat S, B-nya sama dengan A pangkat S dan C-nya sama dengan A pangkat T. Jadi B kali C sama dengan A pangkat S kali A pangkat T. Kemudian ini sama artinya dengan A pangkat S tambah T, sifat pangkat ya, yang dijelaskan di slide pertama tadi. Kemudian ini sama dengan A pangkat T tambah S, karena S dan T itu adalah integer, di mana integer itu kan bilangan bulat itu kan bersifat komutatif, di mana S tambah T sama saja dengan T tambah S kan ya. Oke, berikutnya A pangkat T tambah S itu boleh ditulis sebagai A pangkat T kali A pangkat S, sifat perpangkatan. Dan A pangkat T itu kan tadi sama dengan C. Kemudian A pangkat S sama dengan B. Sehingga ini sama dengan C kali B. Dengan demikian terbukti bahwa B kali C sama dengan C kali B. Hasil ini menunjukkan bahwa G bersifat komutatif. Karena tadi kan kita mengambil B dan C sembarangan anggota tanpa pilih-pilih. Berikutnya teorema kedua.
Jika G adalah grup siklik dengan generator A berorder n, di mana A-nya berorder n, maka A pangkat 1 sehingga A pangkat n merupakan n buah anggota dari G yang saling berlainan. Nah, dari teorema ini yang disampaikan adalah jika G adalah grup siklik dengan generator A yang berorder n, maka banyaknya anggota dari himpunan G itu adalah sebanyak n, dan sebanyak n anggota itu, anggotanya itu tidak ada yang sama, dengan kata lain saling berlainan, tidak ada yang sama. Kita lihat buktinya. Misalkan anggota G itu kan di sini disampaikan A pangkat 1 hingga A pangkat N. Nah, karena G itu adalah grup siklik yang berorder N, berarti A pangkat N sama dengan elemen identitas dong. Karena kan definisi order dari grup siklik tadi kan begini, bahwa ordernya itu adalah N jika A pangkat N sama dengan E, di mana E itu adalah elemen identitas. Nah, misalkan nih S dan T itu adalah integer atau bilangan bulat, sedemikian sehingga S itu kecil dari T dan kecil pula lagi dari N. Tapi S dan T itu integer positif ya, kita tidak bicara integer negatif, karena integer negatif itu menunjukkan inverse dari perpangkatan dengan negatif, itu kan artinya inverse dari anggotanya. Jadi kita fokus pada integer positif saja. Ini kan 0 kecil sama dengan artinya STN itu adalah integer positif. Oke, asumsikan ada S dan T integer atau bilangan bulat sedemikian sehingga S kecil dari T dan kemudian S dan T itu juga kecil dari N, sehingga A pangkat S sama dengan A pangkat T. Jadi ini asumsi kita memilih S dan T di mana A pangkat S-nya sama dengan A pangkat T. Yang berarti ada anggota di dalam himpunan G tadi yang sama. Nah, kita akan membuktikan dengan metode kontradiksi, bahwa akan kita buktikan bahwa ternyata A pangkat S ini tidak sama dengan A pangkat T, atau dengan kata lain tidak ada anggota-anggota yang sama. Oke, karena 0 kecil sama dengan S kecil dari T kecil dari N, maka T dikurang S itu tentunya kecil dari N dong ya. Ini kalkulus atau matematika biasa. Kalau S kecil dari T dan T kecil dari N, maka hasil pengurangan T dengan S itu akan kecil dari N. Kemudian, karena A pangkat S adalah elemen G dan G itu adalah suatu grup, berarti inverse dari A pangkat S elemen G juga dong ya. Nah, inverse dari A pangkat S yaitu ini sama dengan A pangkat negatif S. Boleh dituliskan seperti ini ya, sifat dari pangkat. Karena A pangkat negatif S ini adalah inverse dari A pangkat S, berarti A pangkat S kali A pangkat negatif S sama dengan elemen identitas, karena ini adalah definisi inverse ya, karena kan dikatakan A pangkat negatif S-nya tadi adalah inverse. Nah, kemudian tadi kan di slide sebelumnya disampaikan bahwa A pangkat S sama dengan A pangkat T. Kalau kita kalikan masing-masing kedua ruas ini dengan A pangkat negatif S, jadinya A pangkat S kali A pangkat negatif S sama dengan A pangkat T ini dikali dengan A pangkat negatif S. Yang ini itu kan sama dengan elemen identitas ya. Kemudian yang di ruas kanan dapat ditulis menjadi A pangkat T dikurang S. Jadi dari sini kita peroleh ternyata A pangkat T dikurang S itu sama dengan E. Nah, tadi kan disampaikan tuh bahwa T kurang S kan kecil dari N. Nah, kemudian kita peroleh pula di sini bahwa A pangkat T dikurang S ternyata elemen identitas. Ini bertentangan dong dengan pernyataan teorema G menyatakan bahwa grup siklik berorder N. Ingat, kalau kita mengatakan G merupakan grup siklik berorder N, maka N itu merupakan bilangan bulat terkecil yang menghasilkan elemen identitas. Nah, di sini ternyata kita peroleh bahwa A pangkat T kurang S, di mana T kurang S ini kecil dari N, hasilnya adalah elemen identitas. Ya, kontradiksi dengan pemisalan kita tadi. Dengan demikian bahwa A pangkat S tadi tidak sama dengan A pangkat T. Dan pengandaian kita bahwa ada dua anggota yang sama di dalam G itu salah. Oke, jadi pastilah anggota-anggota dari G itu saling berlainan, tidak ada yang sama. Nah, misal nih ada integer K yang besar dari N. Kalau tadi kan kita membuktikan untuk kasus S dan T yang kecil dari N. Sekarang kita buktikan ada integer lain yang besar dari N. Maka akan kita buktikan bahwa pasti A pangkat K, di mana K ini besar dari N, merupakan pengulangan atau salah satu dari ini. Nah, ini analog dengan contoh yang di M4 tadi, bahwa 3 pangkat 2 itu akan sama saja dengan 3 pangkat 6 itu akan sama saja dengan 3 pangkat 2.
Oke, kita akan buktikan bahwa jika ada integer k yang lebih besar dari n, maka a pangkat k itu pasti bentuknya sama dengan yang ini. Sehingga yang ini tetap merupakan elemen-elemen yang berbeda. Oke, jika ada integer k yang lebih besar dari n, maka k itu bisa ditulis sebagai q kali n ditambah r, di mana q dan r itu merupakan bilangan bulat, dan r itu kecil dari n. R ini adalah sisa, dan ini diambil dari teorema sisa atau teorema modulo. Semoga kalian sudah pernah dapatkan modulo teorema ini. Oke, tapi anyway, kalau bicara teorema modulo, sembarang bilangan integer, itu akan sama dengan sembarang bilangan bulat itu sama dengan q kali n ditambah r, atau dengan kata lain, untuk sembarang bilangan bulat ada q dan n sedemikian sehingga k itu sama dengan q kali n ditambah r, di mana r itu adalah sisa dari hasil sisa setelah kita mengalikan q dengan n, kemudian hasilnya harus sama dengan k. Atau bisa juga dikatakan bahwa hasil R itu adalah hasil pembagian antara K dengan Q kali N ini. Oke, akan kita buktikan bahwa A pangkat K itu sama dengan A pangkat R, di mana R itu adalah sisa. Artinya akan kita buktikan bahwa jika K-nya besar dari N, maka hasilnya itu sebenarnya akan sama dengan 1 sampai N tadi, yang merupakan perpangkatan dari anggota-anggota yang asli ada di dalam himpunan G. Nah, perhatikan A pangkat N itu sama dengan E. Maka kita pangkatkan kedua ruas ini dengan Q, sehingga A pangkat N dipangkatkan Q sama dengan yang di ruas kanan kan E pangkat Q ya. E pangkat berapapun sama dengan E. Berarti yang ini sama dengan A pangkat NQ, A pangkat NQ sama dengan E. Sama dengan E-nya dari hasil di sini ya. Kemudian kita kembali ke sini, A pangkat K itu sama dengan A pangkat ini, karena dia di sini ke sini hanya mengganti K dengan Q kali N ditambah R. Nah, selanjutnya ini sama dengan A pangkat QN dikali A pangkat R, sifat pangkat ya. Kemudian, karena Q dan N itu bilangan bulat, berarti Q kali N sama saja dong dengan N kali Q, jadi ini sama dengan ini. Nah, berikutnya A pangkat NQ tadi kan sama dengan elemen identitas. Jadi gantilah ini dengan elemen identitas, A pangkat R-nya tetap. E kali A pangkat R itu kan sama dengan A pangkat R ya. Jadi terbukti bahwa A pangkat K sama dengan A pangkat R, di mana R itu kecil dari N. Nah, dari sini terbuktilah bahwa jika K besar dari N, maka A pangkat K pasti sama dengan A pangkat R, di mana R itu adalah 1, 2, 3, hingga N tadi. Atau dengan kata lain, A pangkat K itu pasti salah satu dari ini. Nah, jadi dengan demikian terbuktilah bahwa G hanya memiliki N buah anggota yang saling berlainan. Ilustrasi dari teorema atau statement yang terakhir ini adalah ini tadi. Kalau misalnya kita katakan 3 pangkat 10, 3 pangkat 10, di sini kan anggota-anggotanya tadi kan intinya itu adalah ini nih. Yang inti dari anggota yaitu 0, 1, 2, 3, atau 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Ini 4 ini saja nih anggota utamanya. Nah, kalau misalnya 3 pangkat 10, itu pasti sama dengan salah satu dari yang ini. Dalam hal ini 3 pangkat 10 sama dengan 3 pangkat 2. Asumsikan K yang di sini tadi itu adalah 10, atau misalnya K di sini N-nya di sini kan 4 ya. Kalau K-nya besar dari 4, kalau K itu adalah lebih besar daripada 4, ya benar 4, karena kan di sini N-nya itu adalah 4, di mana pangkat terkecil sedemikian sehingga 3 pangkat 4 itu sama dengan elemen identitas. Nah, kalau K-nya besar dari 4, maka A pangkat K baik baik A pangkat 5, A pangkat 6, dan seterusnya itu pasti salah satu dari 3 pangkat 1 hingga 3 pangkat 4. Itu yang disampaikan di sini. Misalnya tadi 3 pangkat 5 itu akan sama saja dengan 3 pangkat 1. Kemudian teorema terakhir, jika G adalah grup siklik, maka setiap subgrup dari G juga merupakan grup siklik. Jadi kalau kita punya G merupakan grup siklik, kemudian kita punya subgrupnya itu pasti juga merupakan grup siklik. Nah, jika A adalah generator dari G, maka generator dari subgrup S itu adalah A pangkat M, dengan M adalah integer positif terkecil, demikian sehingga A pangkat M adalah anggota dari S. Kita langsung lihat contoh saja biar lebih memahami teorema ini.
Misalkan G itu anggotanya adalah A pangkat 2, A pangkat 3 hingga A pangkat 16, di mana A pangkat 16 merupakan grup siklik. A pangkat 16 itu sama dengan E, dan dia membentuk dan himpunan ini membentuk grup siklik. Kemudian misalkan S itu adalah isinya adalah S A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12, A pangkat 16. Jadi di mana S ini adalah subset dari himpunan G ini kan ya. Buktikan S merupakan subgrup siklik dari G. Oke, G itu A pangkat 1 hingga A pangkat 16, S itu A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12, A pangkat 16, di mana A pangkat 16-nya sama dengan E. Nah, jelas bahwa S ini adalah subset dari G. Berikutnya akan kita buktikan bahwa S yang anggotanya ini akan membentuk grup. Kita lihat tabel Cayley-nya ini. Anggotanya tadi adalah A pangkat 4 hingga A pangkat 16, di mana A pangkat 16 itu adalah E. Secara berturut-turut kita tulis juga ke bawah A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12, A pangkat 16, di mana A pangkat 16-nya sama dengan E. Nah, hasil dari tabel ini diperoleh dengan cara mengalihkan masing-masing anggota ini. Kita lihat untuk A pangkat 8 ini, itu kan artinya A pangkat 4 kali A pangkat 4 ya. A pangkat 8 ini diperoleh dari A pangkat 4 kali A pangkat 4, yaitu sama dengan A pangkat 4 tambah 4. Ini sifat pangkat kan ya, atau sama dengan A pangkat 8. Kemudian A pangkat 12 ini diperoleh dari A pangkat 4 kali A pangkat 8 ini, yaitu sama dengan A pangkat 12. Kemudian E ini diperoleh dari A pangkat 4 dikali A pangkat 12. A pangkat 4 kali A pangkat 12 itu sama dengan A pangkat 4 ditambah 12 atau sama dengan A pangkat 16. Dan A pangkat 16 tadi sama dengan E. Kemudian A pangkat 12 ini sama dengan A pangkat 8 kali A pangkat 4 atau sama dengan A pangkat 12. E ini diperoleh dari A pangkat 8 kali A pangkat 8. A pangkat 8 tambah A pangkat kali A pangkat 8 kan sama dengan A pangkat 8 tambah 8 atau A pangkat 16. A pangkat 16-nya tadi didefinisikan adalah E. Kemudian A pangkat 4 ini diperoleh dari A pangkat 8 kali A pangkat 12. A pangkat 8 kali A pangkat 12 sama dengan A pangkat 8 tambah 12 atau sama dengan A pangkat 20. Nah, ini pangkatnya dimodulokan 16 karena kalau melihat anggota dari himpunan G-nya tadi mulai dari pangkat 1 hingga pangkat 16. Jadi A pangkat 20 sama dengan A pangkat 20 dalam hal ini adalah sama dengan A pangkat 4 karena 20-nya modulo 16. Jadi A pangkat 20 modulo 16 sama dengan A pangkat 4 ya. Karena 20 modulo 16, 4-nya diperoleh dari 20 bagi 16 adalah 1 dengan sisa 4. Nah, kita lihat tadi tabel Cayley-nya ini berarti by the way, untuk isi tabel Cayley yang lainnya lakukan dengan proses yang sama seperti ini ya. Saya pikir kalian bisa. Oke, ini tadi tabel Cayley-nya, dilihat dari isi tabel Cayley-nya ini, isinya itu kan adalah anggota-anggota dari himpunan S itu juga ya, yaitu A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12, dan E. Jadi S itu tertutup terhadap operasi kali. Kemudian operasi kali itu kan bersifat asosiatif ya, maka ya sudah tidak usah dibuktikan. Kemudian S punya elemen identitas yaitu elemen identitasnya adalah A pangkat 16. Kemudian setiap anggota di S punya inverse yaitu inverse dari A pangkat 4 itu adalah A pangkat 12. Ini A pangkat 4 yang menghasilkan elemen identitas itu adalah di kolom A pangkat 12. Jadi inverse dari A pangkat 4 adalah A pangkat 12. Inverse dari A pangkat 8 adalah A pangkat 8. Ini A pangkat 8 yang menghasilkan E itu adalah di sini di kolom A pangkat 8. Jadi inverse dari A pangkat 8 adalah A pangkat 8. Kemudian inverse dari A pangkat 12 adalah A pangkat 4. Ini A pangkat 12 yang menghasilkan elemen identitas adalah di sini yaitu di kolom A4. Jadi inverse dari A pangkat 12 adalah A pangkat 4. Kemudian inverse dari elemen identitas adalah elemen identitas itu sendiri ya. Ini harusnya E bukan 1. Oke, berarti kita sudah membuktikan bahwa S adalah subset dari G dan kita sudah membuktikan bahwa S adalah grup. Kemudian berarti sudah terbukti bahwa S merupakan subgrup dari G. Nah, berikutnya kita buktikan bahwa A pangkat 4 itu merupakan generator dari S. Nah, sesuai teoremanya tadi kan dikatakan bahwa pangkat terkecil A
A dengan pangkat terkecil itulah yang akan berperan sebagai generator dari subgrup siklik. Nah, tadi himpunan S itu kan isinya A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12, dan A pangkat 16. Akan kita buktikan bahwa A pangkat 4 ini akan beneran menjadi generator dari himpunan S. Nah, kita lihat A pangkat 4 dipangkatkan 1 sama dengan tentunya dirinya sendiri ya. Kemudian A pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 8, dikalikan pangkatnya ya. 4 kali 2 kan 8. Kemudian A pangkat 4 dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 12. Atau boleh juga A pangkat 4 kali A pangkat 4 kali A pangkat 4. Berarti kan sama dengan A pangkat 12. Kemudian A pangkat 4 dipangkatkan 4 itu sama dengan A pangkat 16. Dan tadi didefinisikan bahwa A pangkat 16 ini sama dengan E. Nah, sudah ketemu E di sini, sebelum ketemu E ini kita sudah ketemu anggota lainnya secara keseluruhan. Tadi kan anggota himpunan S itu selain E adalah A pangkat 4, A pangkat 8, dan A pangkat 12. Nah, inilah dia anggotanya, sudah ketemu semuanya. Nah, dengan ini berarti bisa disimpulkan bahwa semua anggota dari himpunan himpunan S ini dibangkitkan oleh A pangkat 4 itu, yaitu A pangkat 4 itu bisa diperoleh dari hasil A pangkat 4 pangkat 1, A pangkat 4 pangkat 5, ini dia ya, A pangkat 4 pangkat 5, A pangkat 4 pangkat 9, dan seterusnya. Kemudian anggota berikutnya dari himpunan S adalah A pangkat 8. A pangkat 8 itu bisa diperoleh dari hasil A pangkat 4 pangkat 2, A pangkat 4 pangkat 6, A pangkat 4 pangkat 10, dan seterusnya. Pangkat terluar ini ditambah 4. Kenapa? Karena pangkat terkecil yang menghasilkan elemen identitas itu adalah 4. Begitu juga A pangkat 12. A pangkat 12 tadi pertama kali ditemukan pada A pangkat 4 pangkat 3. Maka berikutnya akan ketemu lagi pada A pangkat 4 pangkat 7 dan seterusnya. Kemudian ini elemen identitasnya ya. Elemen identitas ditemukan pada A pangkat 4 pangkat 4. Akan diketemukan lagi pada A pangkat 4 pangkat 8 dan seterusnya. Nah, sudah jelaslah bahwa ternyata subgrup tadi itu benar dibangkitkan oleh A pangkat 4. Sehingga subgrup siklik ini dikatakan memiliki generator A pangkat 4 dengan ordernya adalah 4, yaitu 4 yang ini pangkat terkecilnya ya. Pangkat terkecil yang menghasilkan elemen identitas. Dengan demikian, himpunan S yang isinya ini bisa ditulis sebagai A pangkat 4 pangkat 1, A pangkat 4 pangkat 2, A pangkat 4 pangkat 3, A pangkat 4 pangkat 4. Cukup sampai sini saja, tidak perlu dituliskan A pangkat 4 pangkat 5, karena yang pangkat 5-nya itu akan kembali sama dengan ini. Oke, sekian tentang grup siklik. Mudah-mudahan kalian mudah memahami materi ini. Terima kasih. Diskusi akan kita lakukan di LMS. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Jaga kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.